Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut naik 0,76% ke angka 7.231. Selain video ini kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham-saham grup MNC yang hari ini terlihat masih bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa dua sektor saham yang saat ini masih bergerak sangat uptrend dan masih terlihat bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sektor pertama yang akan saya analisa adalah sektor batubara. Bisa kita lihat untuk saham pertama, Adro hari ini naik 6% lebih ke harga 4.030. Jadi Adro saat ini trennya masih sangat uptrend. Bisa kita lihat telah berhasil naik di atas resisten 3.800, sekarang mencoba untuk break resisten di harga 4.000. Dan jika kita tarik mundur, bisa teman-teman lihat angka 4.000 atau harga 4.000 merupakan harga tertinggi yang pernah dicapai Adro jika kita lihat dari tahun 2009. Jadi dari tahun 2009 sampai sekarang tahun 2022, Adro sebelumnya angka tertinggi yang pernah dicapai itu di sekitar harga 2.900-an. Jadi saat ini bisa kita anggap Adro sudah sangat all time high. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan kenaikan 6% lebih ini masih ada akumulasi asing. Jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham Adro. Jadi dari data yang kita dapat, Adro saya lihat masih ada potensi ke target berikutnya di 4.200. Walaupun masih ada potensi terkena koreksi sementara karena satu minggu terakhir ini sudah naik lumayan tinggi. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya Adro masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren masih sangat uptrend. Selama belum ada tanda-tanda reversal trend, Adro masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebenarnya harga saat ini sudah sangat tinggi. Apabila teman-teman baru mau beli di sekitar harga 4.000, harus sangat disiplin. Jangan sampai teman-teman beli di harga yang terlalu tinggi. Selanjutnya Indi bisa kita lihat hari ini juga naik 4% lebih ke harga 3.070. Secara tren Indi juga trennya masih bergerak uptrend, bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan kenaikan hari ini belum terkonfirmasi bahwa Indi berhasil break resisten di harga 3.000. Karena jika kita perhatikan resisten di harga 3.000 merupakan resisten kuat untuk saham Indi. Apabila berhasil break maka target berikutnya itu di 3.200. Dan jika kita perhatikan Indi untuk angka atau harga tertinggi yang pernah dicapai itu di tahun 2018 di sekitar harga 4.500. Jadi dari tahun 2016 sampai 2022 jika kita perhatikan Indi saat ini belum mencapai harga tertinggi yang pernah dicapai di 4.500. Jadi semoga saja Indi bisa mengikuti kenaikan seperti saham Adro yang saat ini sudah all time high. Jadi untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Untuk Indi bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi asing, juga terlihat masih terus akumulasi saham Indi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Indi juga masih ada potensi dalam satu minggu ke depan untuk mencapai harga 3.200. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya masih bisa di hold sama karena secara tren masih bergerak trend. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya tunggu kembali di harga 3.000. Apabila Indi masih kuat bertahan di harga 3.000, bisa coba entry dengan target terdekat juga tetap di harga 3.200. Selanjutnya coba kita lihat PTBA. Bisa kita lihat di grafik, PTBA juga hari ini naik 4% lebih ke harga 4.450. Dan kenaikan ini membuat PTBA berada dekat dengan resisten di 4.500. Dan secara tren juga bisa kita lihat PTBA juga saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Saat ini masih kuat berada di atas support di EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 4.140. Dan jika kita perhatikan sebelumnya di bulan Mei PTBA mencoba untuk break harga 4.500, gagal break, mulai bergerak turun.
pada tanggal 25 Agustus juga mencoba untuk break harga 4.500 juga masih bergerak turun. Jadi harus hati-hati karena ini merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham PTBA saat ini. Jadi apabila teman-teman ingin swing trade dan sudah berhasil beli di sekitar support 4.200, bisa take profit apabila ternyata PTBA masih gagal break resisten kuat ini. Atau hold saja selama garis MA50 tidak terlewati. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini terlihat masih ada akumulasi. Asing juga sama, jika kita lihat masih akumulasi saham PTBA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat PTBA masih ada mencoba untuk break harga 4.500. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu menurut saya di sekitar harga 4.800. Dan untuk berikutnya, DOIT yang beberapa hari yang lalu saya sarankan untuk dipantau, karena DOIT jika kita bandingkan dengan teman-temannya, saat ini DOIT baru mencoba untuk bergerak uptrend. Jadi saat ini baru mencoba untuk break garis MA50 dan 150. Dan kemarin sudah berhasil naik di atas garis MA50 150, sudah berhasil naik di atas harga 400. Tapi hari ini terlihat DOIT hanya naik 0,96% dan malah terbentuk candle merah. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini masih bergerak naik. Untuk DOIC jika kita perhatikan, kenaikan hari ini malah ada distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan distribusi. Jadi untuk DOIC menurut saya harus hati-hati, cara tren dia belum sebagus teman-temannya. Dan pada saat teman-temannya naik tinggi, dia naik tidak terlalu tinggi. Pada saat teman-temannya masih ada akumulasi, hari ini DOIC malah terlihat ada distribusi. Jadi hati-hati, ada potensi menurut saya DOIC untuk kembali turun ke harga 400 sampai garis EMA 150 apabila minggu ini gagal break harga 430. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, harus pantau terus pergerakan saham DOIC. Apabila DOIC mulai berbalik arah dan turun kembali ke garis EMA 150, pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau teman-teman mau hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati pun menurut saya masih oke untuk tren yang lebih lama. Tapi hati-hati apabila ternyata garis EMA 150 terlewati, DOIC akan kembali bergerak downtrend. Sekarang kita akan coba analisa sektor minyak. Bisa kita lihat sektor minyak hari ini juga masih bergerak naik. ELSA jika kita perhatikan masih naik 3% lebih ke harga 328. Dan cara tren untuk jangka pendek ELSA masih uptrend, bisa kita lihat masih kuat di garis MA50 dan 150. Tapi bisa kita perhatikan di sini juga ELSA sampai saat ini masih kesulitan untuk break harga 330. Jadi resisten kuat saat ini di 330. Setiap kali mencoba untuk break harga 330, ELSA selalu gagal break dan sempat turun menuju harga 310. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat masih terus akumulasi saham ELSA ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ELSA juga masih ada potensi untuk mengetes harga 330, tapi tetap harus hati-hati karena ini merupakan resisten kuat yang beberapa kali gagal ditembus. Apabila ternyata minggu ini ELSA mencoba break masih gagal break, saya lihat masih ada potensi menuju harga 320 sampai 310 kembali. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya jangan entry dulu. Teman-teman sebaiknya buy on breakout karena saat ini berada dekat dengan resisten, atau tunggu kembali di sekitar support garis MA50 sampai 310 untuk entry-nya. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah masih sangat layak untuk di hold. Apalagi jika minggu ini ELSA berhasil break harga 330. Apabila berhasil break harga 330, maka target berikutnya itu di 350. Dan Medco bisa kita lihat hari ini juga naik sangat tinggi 10% lebih ke harga 980. Dan secara tren bisa kita lihat Medco saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Sebelumnya mencoba untuk break harga 900 gagal break, sempat turun mengetes harga 850 ternyata masih bisa bertahan, dan hari ini mencoba kembali break harga 900. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan menariknya Medco saat ini naik mendekati resisten psikologis di harga 1000. Jadi secara tren Medco juga saat ini masih sangat layak untuk di hold karena secara tren masih sangat uptrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 10% lebih ini masih ada akumulasi
Tapi asing hari ini terlihat keluar dari saham Medco. Jadi untuk Medco menurut saya juga masih ada potensi untuk kembali mengetes harga 1000, tapi tetap waspada, ada potensi untuk terkena koreksi sementara apabila gagal break harga 1000 ini. Jadi apabila teman-teman mau swing trade bisa take profit dulu apabila ternyata gagal break harga 1000, setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 900 untuk re-entry kembali. Atau yang sudah beli di harga bawah, hold saja saat ini karena saat ini garis uptrend Medco masih belum patah. Dan untuk Akra, kemarin baru saya analisa, bisa kita lihat hari ini masih bertahan di atas garis EMA 50. Tapi mencoba untuk break harga 1200 belum terkonfirmasi break. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, pada kenaikan tinggi ini juga terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing melakukan akumulasi. Jadi untuk Akra juga menurut saya tetap harus hati-hati apabila ternyata minggu ini gagal break harga 1200, masih ada potensi turun kembali mengetes garis EMA 50. Karena beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk break harga 1200, gagal break turun kembali. Karena saat ini trennya mulai bergerak sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.